Bab 22. Luka-luka yang mulai sembuh. 3 hari setelah pertemuan dramatis di ruang rapat Mahendra Group, suasana mulai mereda. Isu penggelapan dana yang semula menggemparkan perlahan mulai diluruskan setelah bukti-bukti yang Ayla serahkan menunjukkan manipulasi data dari pihak luar yang ingin menghancurkan reputasi perusahaan. Nama Arzaki mulai dibersihkan secara bertahap. Meski belum sepenuhnya lepas dari pengawasan publik, setidaknya arah angin telah berganti. Di tengah semua itu, Ayla kembali ke rumah Kirana. Ia belum berniat kembali ke rumah Mahendra, meski hatinya mulai membuka pintu untuk pengertian, bukan? Berarti ia melupakan semua luka yang diberikan Arzaki, tetapi ia sedang belajar untuk memahami sisi lain dari lelaki itu. Di ruang tamu rumah Kirana yang hangat, Ayla duduk dengan segelas coklat panas di tangan. Ia memandangi langit senja yang mulai berwarna oranye kemerahan. "Kau kelihatan lebih tenang sekarang," ujar Kirana, meletakkan bantal kecil ke sisi Ayla. "Mungkin karena aku sudah melewati bagian paling sulitnya," jawab Ayla pelan. Rasa marahnya sudah tidak sekuat dulu. "Tapi aku masih belum yakin apakah aku bisa memulai lagi dari awal." Kirana menatapnya penuh simpati. "Kau tidak harus membuat keputusan sekarang. Luka perlu waktu, Ayla. Dan kalau Arzaki memang mencintaimu, dia akan menunggumu pulih dengan caramu." Ayla mengangguk. "Aku tahu, dan aku juga tahu, aku tidak bisa terus lari." Sementara itu, di rumah besar keluarga Mahendra, Arzaki duduk di ruang baca. Buku di tangannya tidak benar-benar dibaca. Matanya hanya terpaku, tetapi pikirannya melayang ke satu nama, Ayla. Ia merindukannya. Bayangan Ayla berjalan di rumah itu, suara langkahnya, senyumnya yang jarang, tapi begitu menenangkan. Semuanya terasa kosong tanpa kehadirannya. Dulu, ia mengira perasaan itu hanyalah bagian dari ego yang tak ingin ditinggalkan. Tapi kini, ia tahu, ia benar-benar jatuh cinta. Apa aku sudah terlambat? Gumamnya sendiri. Ponselnya berdering. Nama di layar membuatnya kaget. "Ayla, halo. Aku ingin bertemu, tapi tidak di rumah, tidak di kantor, hanya kita berdua." Suara Ayla di ujung sana terdengar tegas namun lembut. "Kapan dan di mana?" tanya Arzaki cepat. "Besok, taman di dekat danau kota, pukul 10 pagi. Aku ingin bicara. Aku akan ada di sana," jawabnya tanpa ragu. Esok harinya, taman kota yang terletak di tepi danau tampak tenang. Angin berembus lembut dan matahari bersinar hangat. Ayla tiba lebih dulu, duduk di bangku panjang di bawah pohon besar. Beberapa menit kemudian, Arzaki muncul. Tidak mengenakan jas formal, hanya kaos polo gelap dan celana chino. Ia tampak lebih santai, tapi wajahnya tetap tegas. Saat mata mereka bertemu, waktu terasa melambat. "Terima kasih sudah datang," ucap Ayla. "Aku akan datang kemanapun kau minta." Mereka duduk dalam diam beberapa saat. Ayla memandangi danau, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu bagaimana cara memulai ini, tapi aku ingin jujur. Aku tidak bisa langsung memaafkan semua yang kau lakukan, Zaki. Tapi aku juga tidak bisa membencimu seperti dulu." Arzaki menunduk. "Aku mengerti dan aku tidak menuntut apapun. Aku hanya ingin kau tahu bahwa sejak kau pergi, aku kosong. Aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tak pernah benar-benar kumiliki." Ayla menoleh, menatapnya dalam. "Aku juga merasa kosong, tapi bukan karena kehilanganmu, karena kehilangan keyakinanku. Tapi setelah semua ini, aku mulai melihat mungkin cinta tidak selalu datang dengan cara yang indah." Arzaki mengangguk pelan. "Aku ingin memperbaiki semuanya, bukan hanya antara kita, tapi semua yang telah kusakiti karena dendamku. Kalau kau memberiku kesempatan, aku akan mulai dari awal, dari bawah, dari nol." "Kita tidak bisa mulai dari nol, Zaki. Tapi kita bisa mulai dari tempat kita berdiri sekarang, dengan luka, dengan sisa-sisa kepercayaan,
Dan dengan harapan, mereka saling pandang, tidak ada pelukan, tidak ada air mata dramatis, tapi kata-kata. Itu cukup untuk membangun kembali jembatan yang sempat runtuh. Aku akan pulang, tapi dengan satu syarat. Apa saja? Kita akan jadi mitra dalam hidup, dalam cinta, dan dalam bisnis. Aku ingin menjadi wanita yang berdiri di sampingmu, bukan di belakangmu. Azaki tersenyum tipis. Kau selalu di sampingku. Ayolah, aku yang terlalu buta untuk melihatnya. Angin berembus lebih kencang, menerbangkan helaian rambut Ayla. Ia menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang, dan ketika ia membuka mata, ia tahu babak baru dalam hidupnya telah dimulai, bukan sebagai istri kontrak, bukan sebagai korban dendam, tapi sebagai wanita yang berani memilih untuk mencintai lagi dengan luka yang justru membuatnya lebih kuat.